Selamat pagi Bu Reviana Revitasari. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sumekong Teknik Elektro 2022 dengan NPM 2206056173 dari kelas Kalkulus 06. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan. Oke, untuk nomor pertama, pertanyaannya adalah berapakah nilai A ditambah 2B agar kontinu pada R? Dengan kita mendapatkan efek seperti ini. Nah, lalu kita memiliki suatu syarat bahwa suatu fungsi akan kontinu ketika limit kiri dan limit sama dengan nilai limit kanan. Maka kita bisa melakukan percobaan tersebut. Kita masukkan nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Untuk limit kiri limit X mendekati 1 dari kiri, kita menggunakan persamaan fx yang pertama. Karena ketika X sama dengan X kurang dari 1, berarti suatu persamaan tersebut memiliki nilai X yang berada di sebelah kiri dari 1. Lalu untuk yang limit X mendekati 1 dari kanan, kita menggunakan persamaan kedua karena ketika limit 1 dari kanan berarti dianggap angka 1 ke atas, berarti yang dipakai yang di sini. Lalu kita bisa masukkan ke persamaannya, substitusi nilai X jadi 1 ditambah 1 sama dengan A dikali 1 ditambah B, jadi A tambah B. Kita mendapatkan satu persamaan, yaitu 2 ditambah A plus B sama dengan 2 sama dengan A ditambah B. Lalu kita lanjut ke limit yang kedua. Limit X mendekati 2 dari kiri sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan. Ini cara juga sama. Kita pertama menggunakan persamaan yang kedua. Lalu untuk yang limit X mendekati 2 dari kanan menggunakan limit persamaan yang ketiga, karena persamaan ketiga memiliki X lebih besar sama dengan 2. Nah, kita bisa mensubstitusikan nilai X nya menjadi 2A ditambah B sama dengan 3 dikali 2. Kita melihat persamaan kedua, yaitu 2 ditambah B sama dengan 6. Dari dua persamaan tersebut kita bisa melakukan eliminasi dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita mendapatkan nilai A sama dengan 4. Ketika kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 4, kita dapat mensubstitusikan nilai A sama dengan 4 ini ke persamaan pertama agar kita dapat mencari nilai B. Ini persamaan pertamanya, A ditambah B sama dengan 2. Lalu kita substitusikan A nya menjadi 4. Jadi 4 ditambah B sama dengan 2. Lalu kita aljabarkan, pindah ruas. Kita mendapatkan B sama dengan min 2. Maka dari soal yang diminta, Bapak nilai A ditambah 2B agar kontinu adalah 4 ditambah 2 dikali min 2, yaitu 4 dikurang 4 atau sama dengan 0. Sehingga nilai dari A ditambah B agar kontinu pada R adalah 0. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva Y pangkat 5 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3 di titik yang sudah ditentukan. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, pertama-tama kita membutuhkan nilai dari gradien. Untuk mencari nilai dari gradien adalah kita menurunkan suatu fungsi tersebut, lalu memasukkan nilai X atau nilai XY ke dalam turunan tersebut agar mendapatkan gradiennya. Sehingga untuk menurunkan fungsi ini, kita harus melakukan turunan fungsi implisit. Itu dengan cara Y pangkat 5 ditambah 7Y sama dengan 3X kuadrat. Kita turunkan Y nya menjadi 5Y pangkat 4 dy per dx ditambah 7
7Y diturunkan menjadi 7 dy per dx, 3x x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. Lalu kita melakukan sifat distributif, dy per dx nya dikeluarkan menjadi dy per dx dikali 5y pangkat 4 ditambah 7. Lalu kita mendapatkan persamaan dy per dx yaitu 3x kuadrat dibagi dengan 5y pangkat 4 ditambah 7. Dari persamaan turunan ini kita dapat mencari nilai gradien dengan mensubstitusikan posisi titik keturunan bersama fungsi implisit. Kita mendapatkan posisi titiknya min 2, min 1, sehingga kita dapat masukkan ke dalam suatu persamaan turunannya. Turunan dari f min 2, min 1 adalah min 3 dikali min 2 kuadrat dibagi dengan 5 dikali min 1 pangkat 4 ditambah 7 sama dengan gradien. 3 kali 4 dibagi dengan 5 ditambah 7 sama dengan gradien. Kita dapat 12 dibagi dengan 12 sama dengan gradien. Kita dapatkan gradiennya adalah 1. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita dapat mensubstitusikan nilai x, y, dan m atau gradien ke persamaan garis singgung, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali m dikurang x1. Kita dapat tadi y1-nya adalah min 1 dan x1-nya adalah min 2. Lalu kita masukkan ke persamaannya, y ditambah 1 sama dengan 1 dikali x ditambah 2. Atau jadi y sama dengan 1, y ditambah 1 sama dengan x ditambah 2, atau persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan x ditambah 1. Sehingga persamaan garis singgung fungsi implisit y pangkat 5 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3 di titik 2 min 2, min 1 adalah y sama dengan x ditambah 1. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Tentukan ukuran sebuah tabung sehingga volumenya sebesar mungkin yang dapat ditempatkan dalam sebuah kerucut berukuran tinggi 18 dan jari-jari atas 6 cm. Oke. Pertama-tama kita mengilustrasikan bangun ruangan tersebut. Tadi dari soal sudah diberitahu bahwa dapat tabung di dalam sebuah kerucut, sehingga kita dapat menggambar sebuah tabung di dalam kerucut. Kita diberitahu bahwa tinggi dari kerucut 18, lalu jari-jari dari kerucut adalah 6 cm. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi dari suatu tabung adalah TCM dan jari-jari dari suatu tabung adalah RCM. Untuk mencari persamaan T dan R, kita dapat menggunakan persamaan kesebangunan dengan cara ini panjang jari-jari tabung dan ini ini tinggi dari suatu tabung. Ini adalah tinggi kerucut dikurang dengan tinggi tabung, dan ini adalah panjang dari jari-jari kerucut. Kita dapat persamaannya yaitu persamaan kesebangunan 18 dikurang T per R, 18 dikurang T per R sama dengan 18 per 6. 18 ini per 6. Oke. 18 sama 6 bisa disederhanakan menjadi 3 per 1. Jadi kita mempunyai persamaan T, yaitu T sama dengan 18 dikurang 3R. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai T ke persamaan volume tabung agar kita mendapatkan persamaan volume dengan jari-jari. Kita tahu bahwa persamaan volume tabung adalah PR kuadrat T, dengan T yang sudah didapat ada 18 dikurang 3R, maka kita mendapatkan persamaan tabung seperti ini, atau 18 R pangkat 2 dikurang 3R pangkat 3 dikali dengan pi. Lalu untuk mencari besar R atau nilai R,
kita dapat menurunkan persamaan volume yang sudah didapat untuk mendapatkan nilai R maksimum ataupun R minimum. Kita mempunyai nilai persamaan volume seperti ini, kita turunkan P ini akan hilang karena dia tidak ada variabel R. 18R kuadrat, R2 nya maju ke depan jadi 18 kali 2, R pangkat 2 min 1 dikurang 3 dikali 3, R pangkat 3 min 1. Lalu kita dapat persamaannya menjadi 36R dikurang 9R kuadrat, bisa sifat distributifkan. Jadi 36 dikurang 9R dikali R, kita dapat R nya sama dengan 0 dan R sama dengan 4. R sama dengan 0 dianggap tidak memenuhi karena ketika R sama dengan 0 nilai volume tidak ada, atau terjadi nilai volume minimum sama dengan 0. Karena yang diminta nilai volume maksimum atau terbesar, maka yang digunakan adalah nilai R sama dengan 4. Sehingga untuk mencari nilai T atau tinggi dari suatu tabung, kita dapat mensubstitusikan nilai R ke dalam persamaan T, yaitu T sama dengan 18 min 3R. Kita dapat T nya adalah 6. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai R dan T ke persamaan volume tabung untuk mencari volume maksimum tabung dengan cara V sama dengan PR kuadrat. Kita punya R nya 4 dikuadratin, lalu kita punya T nya 6, sehingga kita mendapatkan volume dari suatu tabung adalah 96 pi cm kubik atau 301,71 cm kubik. Sehingga volume maksimum tabung yang berada dalam kerucut dengan tinggi 18 dan jari-jari 6 cm adalah 301,71 cm kubik. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ditanya tentukan apakah fx merupakan integral tak wajar atau bukan. Jelaskan. Oke, kita punya suatu syarat, suatu integral disebut integral tak wajar ketika salah satu batasnya tak hingga atau ada nilai yang tidak kontinu pada salang intervalnya. Oke, kita coba masukkan nilai interval atasnya atau pi per 2. Ketika tan pi per 2 dibagi dengan ln cos pi per 2 kuadrat, kita mendapatkan hasil undefined karena nilai dari ln 0 ini undefined karena syarat dari logaritma adalah A log B, A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 1. Sehingga ketika B lebih kecil daripada 1 tidak memenuhi atau undefined. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu pada salah satu titik intervalnya, maka integral tersebut termasuk integral tak wajar. Lalu pertanyaan yang B, tentukan pula apakah fx bersifat konvergen atau divergen. Oke, untuk konvergen, suatu integral dianggap konvergen ketika suatu integral memiliki nilai. Suatu integral dianggap bersifat divergen ketika tidak memiliki nilai. Maka dari integral pi per 2
sampai pi per 3 sampai pi per 2 tan x ln cos x kuadrat dx dapat kita sederhanakan menjadi limit a mendekati pi per 2 integral a sampai pi per 3 tan x per ln x cos x kuadrat dx. Lalu untuk mengintegralkannya kita dapat melakukan dengan integral substitusi dengan memisalkan ln cos x sama dengan u. Kita tahu bahwa turunan dari ln adalah ln x sama dengan turunan x per x, sehingga kita dapat turunan dari cos x adalah min sin x dan x nya itu sendiri adalah cos x dx sama dengan du, sehingga kita mendapatkan min tan x dx sama dengan du atau dx sama dengan du per min tan x. Kita substitusikan permisalan tersebut ke integralnya. Kita dapatkan limit a mendekati pi per 2 integral a sampai pi per 3 tan x u kuadrat tan x per u kuadrat dikali du per min tan x. Tan x dengan tan x dapat dicoret sehingga kita tersisa dengan limit a mendekati pi per 2 minus integral a hingga pi per 3 u pangkat min 2 du. Lalu dapat kita integralkan sehingga kita mendapatkan limit a mendekati pi per 2 minus 1 per min 1 dikali dengan 1 per u dengan batasan a sampai pi per 3. Lalu kita kembalikan lagi nilai pemisalan u-nya. Kita dapat bahwa u-nya adalah ln cos x dengan batasan a sampai pi per 3. Kita masukkan batasannya, kita mendapatkan limit a mendekati pi per 2 1 per ln cos a dikurang 1 per ln cos pi per 3. Dengan nilai limit x mendekati pi per 2 kita dapat mensubstitusikan bahwa a sama dengan pi per 2. Kita mendapatkan 1 per ln cos pi per 2 dikurang 1 per ln 0,5 sama dengan 1 per ln 0 dikurang negatif 1,4427. Ln 0 dianggap undefined karena seperti tadi bahwa syarat logaritma itu adalah a log b dengan a lebih besar daripada 0 dan b lebih besar daripada 1, sehingga ketika b lebih kecil daripada 1 tidak memenuhi syarat atau undefined. Sehingga berapapun ditambah undefined hasilnya akan tetap undefined. Dari jawaban ini kita dapat simpulkan bahwa karena nilai integral dari pi per 2 sampai pi per 3 tan x per ln cos x kuadrat dx adalah undefined, maka fungsi tersebut bersifat divergen. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas kalkulus yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.